Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat saudaraku semua yang ada di Nusantara, di Asia Tenggara, dimanapun berada, muslimin dan musliman. Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat, juga dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini pembahasan tentang apa ya enaknya lur, tentang yang banyak pertanyaan yang di benak kita ya, di semua orang lah ya. Kan ini kan suatu yang sangat dirahasiakan, di mana beliau berada. Karena kenapa? Kalau ada yang mengetahui raganya beliau, itu akan menyulitkan kehidupannya atau jiwanya terancam kan begitu ya kan. Di mana tempat beliau berada, menurut semua orang memang ada yang benar gitu loh, karena beliau ini yang dipingit disembunyikan oleh Allah raganya, tapi bukan berarti di dunia raganya itu disembunyikan, bukan berarti seperti itu. Bahkan beliau ini ada, insya Allah loh ya, ini insya Allah, ini menurut perkiraan saya insya Allah, beliau ini ada di tempat keramaian. Nah itu loh, kenapa kok di tempat keramaian? Karena justru di tempat keramaian lah semuanya beliau tentang dirinya disamarkan. Di tempat keramaian di mana beliau semua macam ragam sifat manusia berkumpul jadi satu, yaitu di tempat keramaian itu. Entah suatu perkampungan sebuah nelayan di pinggir pantai, kita juga nggak tahu. Apalagi mungkin juga ada di tempat kota ya, di tempat keramaian bisa juga. Tapi menurut saya insya Allah beliau ini berada di tempat sebuah memang benar, insya Allah di tempat keramaian yang mungkin orang tidak menyangka gitu loh. Orang-orang yang di sekitarnya tidak akan menyangka lah beliau lah orang yang terpilih gitu loh. Kenapa demikian? Karena di tempat beliau ini berada itu di tempat keramaian, dan banyak sifat dan watak seseorang, tingkah lakunya yang sangat-sangat bermacam-macam ya kan. Insya Allah seperti itu gitu lor. Di tempat keramaian atau di sebuah perkampungan, di sebuah kota, tapi di pinggir kota bisa juga demikian. Kalau di dalam kota sih bisa juga, di pusat kota maksudnya bisa juga, tapi kehidupan beliau kan sederhana, nggak mungkin lah di tengah kota. Kalau rata-rata di tengah kota itu rumahnya mewah ya kan, seperti itu, rumahnya besar dan mewah ya kan. Insya Allah kalau benar di kota besar, kemungkinan ada di pinggiran kota. Nah ya kan, bisa ini yang lebih mendekati lah ya kan, lebih mendekati tempat penyamarannya beliau ya kan, di tempat keramaian yang padat penduduknya. Ini juga bisa juga ini menjadi suatu penunjuk, tempat petunjuknya tempat beliau berada, di mana tempat itu yang paling padat di dalam kota tersebut. Juga banyak berbagai macam ragam suku. Nah ini lulur, nah ya kan ada ya kan suatu perkampungan di tepi kota, di pinggiran kota itu banyak terdapat suku-suku di Nusantara ya kan. Ada Jawa, Madura, Batak ya kan, Padang, Makassar ya, mungkin juga seperti itu ya kan. Di tempat keramaian lah seperti itu, berbagai macam suku, sifat dan budaya ya kan.
Nusantara kan banyak ya kan, Nusantara negeri kita kan banyak beragam macam budaya, kesenian apapun ya mungkin, nah itu loh mungkin beliau berada di tengah-tengah mereka. Itu penyamaran yang sangat-sangat sempurna gitu kan. Tapi di mana pinggiran kota itu Allah alam, saya juga nggak tahu. Tapi tempat keberadaannya beliau ya sekitar situ-situ juga gitu loh Lur. Ya kan, kalau menurut di saya kalau di kota besar, di pusat kota nggak mungkin ya kan. Karena kenapa, kota-kota besar kan banyak orang-orang kaya yang terdapat di sana ya kan. Sedangkan Satrio Pining ini ya, insya Allah lah nggak, orangnya ya apa ya, ya berkecukupan atau bisa dikatakan cukup ya, terkadang rokok asem lah, serba banyak kekurangannya kan, seperti itu kan. Kekurangannya lah kalau masalah ekonomi atau hal apapun kehidupannya beliau ya kan. Dan dirujuk dari kembali ke masa lalunya, bukan masa lalu nenek moyangnya, bukan juga nenek moyang ya, dari atasnya lah ya kan. Beliau kan keturunan siapa kan, kita kan semua tahu ya kan. Banyak lalur ya kan. Kejadian-kejadian yang Allah di luar perkiraan kita ya. Tempat keramaian, nggak tahunya di sana ada sebuah intan berlian ya kan. Walaupun intan atau berlian disembunyikan, tersembunyi di bawah lumpur, di antara kotoran, bawah lumpur, di antara kotoran tetaplah berlian. Nah, kan seperti itu istilahnya. Walaupun berada di tempat kotor yang hina sekalipun, kalau berlian itu tetaplah berlian, nggak akan bisa jadi emas atau apa, ya kan. Tetaplah seperti itu mungkin. Insya Allah itulah keramaian yang juga akan yang saya sebutkan dalam video saya sebelumnya, yang dimaksud dengan topo keramaian. Nah itu benar. Ya kan, masuk juga kan ya kan, nyambung ya enggak, nyambung karena beliau ada di tempat keramaian. Beliau disamarkan oleh Allah, tentang identitasnya beliau disamarkan ya kan. Ya itulah dimaksud dengan topo keramaian. Yang dimaksud topo keramaian itu yaitu agar kita bisa merasakan ya, beliau merasakan semua tingkah laku atau tindak tanduknya, berbagai macam manusia, hingga bisa menguasai akal, hati dan pikirannya itu loh. Beliau kan juga harus menyelami hati dan pikiran saudara-saudaranya di lingkungannya ya kan, atau yang disebut dengan tempat keramaiannya itu. Karena gak nyambung dengan ya, topo keramaian kan zaman sekarang kan nggak ada lah ya kan, jarang. Memang ada di Gunung Lawu atau Gunung mana, Semeru, bisa juga. Tapi kan sekarang kan yang lebih sempurnanya beliau kan apanya ya, topo keramaian itu mengerti sifat dan tingkah laku, hati dan pikirannya manusia, harus bisa menyelami ya kan, istilahnya kan seperti itu ya kan, menyelami setiap hati manusia atau saudara-saudaranya, bisa mengenal lebih dekat dengan saudara-saudaranya kan, seperti itu. Itulah yang namanya yang benar-benar sifat berjiwa kesatria, temenan itu loh. Sungguh-sungguh kesatria temenan wis, itu loh. Persembunyiannya sangat-sangat sempurna ya kan, yang tidak seorang pun yang tahu, juga tidak ada yang mengira ya kan, tak akan ada yang bisa mengira jika ini beliau itu Satrio Pining gitu loh. Sesuatu kan yang hal sempurna yang disembunyikan oleh Allah, kan Allah kan yang maha sempurna. Kita kan apa, banyak salah dan dosa ya kan. Baiklah lor, Insya Allah cukup sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Terima kasih yang sudah subscribe-nya.
semoga menjadi keberkahan. Kita sama belajar, ya kan, belajar meningkatkan iman juga perlu lur, ya kan, meningkatkan iman bin takwa bin Islam juga perlu, karena itulah dan sebagian dari oleh Allah yang insya Allah akan digiring oleh Allah untuk menuju ke Satro Beningit itu secara otomatis gitu loh. Kan kita juga harus ibaratnya kita ini juga harus bertapa, ya kan, jangan hanya mengandalkan Satro Beningit yang ikut bertapa dan kita rasanya ikut, nah itu loh. Nah, kita juga harus merasakan itu, harus bertapa hati, menjaga iman dan Islam hatinya, ya kan, tingkah laku kita seperti itu. Lur, terima kasih semuanya. Maaf jika kata-kata tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.